Halo, untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi rambatan kalor. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalor itu merupakan energi panas, ya, sehingga rambatan kalor merupakan perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lain di satu tempat ke tempat yang lainnya. Adapun jenis dari rambatan kalor itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu disebut dengan konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya adalah ketika kita memegang sebuah besi yang dipanaskan. Pada awalnya, ujung besi yang kita pegang itu tidak panas. Namun lama-kelamaan, ujung besi yang kita pegang juga akan terasa panas. Hal ini bukan karena terjadi perpindahan partikel, namun perpindahan kalor dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang kita pegang. Hal serupa juga sama dengan ketika kita mengaduk-aduk sebuah air panas dengan sendok. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, di sini air yang ada dekat dengan api adalah air yang paling pertama panas. Nah, air yang paling bawah ini karena dia sudah panas, dia akan naik ke bagian atas dan digantikan oleh air yang ada di bawahnya. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus lingkaran. Hal ini sama juga dengan ketika kita menghangatkan tangan di atas bara api. Jadi udara yang ada paling bawah atau yang paling dekat dengan api yang akan paling pertama panas, kemudian udara yang panas tersebut akan naik ke atas dan digantikan oleh udara dingin yang ada di atasnya. Kemudian terus seperti itu sehingga membentuk suatu siklus lingkaran sehingga tangan kita bisa terasa panas. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor oleh pancaran gelombang elektromagnetik. Nah, contohnya adalah ketika kita menghangatkan tangan di dekat api unggun atau ketika kita berjemur di bawah sinar matahari. Nah, dari gambar yang bisa kita lihat di sini adalah bisa kita perhatikan gambar yang api unggun. Ketika kita meletakkan tangan di atas bara api, itu akan tergolong konveksi. Namun jika kita meletakkan tangan di dekat api, itu akan tergolong radiasi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk membahas konduksi. Nah, pada konduksi ini kita memiliki satu buah persamaan untuk menghitung konduktivitas termal benda. Persamaannya adalah H sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Dengan H itu merupakan lambat kalor per detik, K merupakan konduktivitas termal, A merupakan luas batang, delta T merupakan perubahan suhu, dan L merupakan panjang dari batang. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai persamaan, kita memiliki contoh soal. Yang pertama, dua buah batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Ujung-ujung lainnya diberi suhu yang berbeda seperti gambar. Bila panjang dan luas kedua logam sama, tapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q, maka suhu tepat pada sambungan B adalah. Seperti biasa, kita buat diketahui dulu ya. Diketahui LP sama dengan LQ. AP sama dengan AQ. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita baca lagi soalnya. Bila panjang dan luas logam sama, L kan panjang, A kan luas, ya berarti panjang si logam P sama panjang si logam Q itu sama. LP sama dengan LQ. Luas logam P itu sama dengan luas logam Q. Berarti AP sama dengan AQ. Kemudian
Kp sama dengan 2 kaki. Nah, di sini kita baca lagi. Konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q. Berarti Kp sama dengan 2 kaki. Dan kakinya adalah sama dengan kaki. Kemudian TA-nya 60 derajat Celcius. Nah, ini kita lihat ya. Suhu sambungan di A adalah 60 derajat Celcius. Kemudian suhu sambungan di C, TC adalah 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah suhu sambungan di B, TB. Jawab, nah kita gunakan persamaan yang tadi. Karena di sini kita menggunakan perbandingan antara logam P sama logam Q, kita gunakan HP sama dengan HQ. Kita masukkan persamaannya KP dikali AP dikali delta T per LP sama dengan kaki dikali aki dikali delta T per L. Kemudian tinggal kita masukkan KP-nya di sini ya. Oke, sorry. Sebelum kita masukkan besar KP-nya, nah karena di sini AP itu sama dengan aki dan LP sama dengan LQ, kita coret aja. Sehingga persamaannya di sini tinggal KP delta T sama dengan kaki delta T. Kemudian kita uraikan dulu delta T-nya. Delta T yang bagian P itu kita lihat dari TA dikurangi TB. Ya, suhu A dikurangi suhu B. Sedangkan yang bagian Q, suhu B dikurangi suhu C. TB min TC. Sekarang baru kita masukkan nilainya. KP-nya kita ganti dengan 2 kaki, TA-nya kita ganti dengan 60, min TB sama dengan kaki TB min 30. Kemudian kita bisa coret kakinya. Nah, setelah kita coret, kita kalikan 2 kali 60 adalah 120, 2 dikali min TB adalah min 2 TB sama dengan TB min 30. Kemudian kita kelompokkan dia ke TB-nya. Oke, 30-nya kita bawa ke kanan, jadi tambah 120 plus 30 jadi 150 sama dengan TB ditambah 2 TB, jadi 3 TB. Sehingga TB sama dengan 50 derajat Celcius. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.